Iya baik Smart Listener, terima kasih untuk Anda yang sudah kembali bersama kami di siang hari ini. Dan saya langsung juga menyapa teman-teman yang sedang memantau siaran di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan suara Selebes FM, semoga sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga yang mendengarkan Radio Fajar FM dan Ras FM ya, atau Almarkas FM ya. Terima kasih untuk Anda ya di siang hari ini. Anda mungkin sudah makan siang ya, sudah istirahat siang dan sekarang sudah kembali lagi masuk kerja dan kita sambil mendengarkan perbincangan di siang hari ini. Ya baik pendengar Smart FM, kemudian juga Ras FM, Suara Selebes dan Radio Fajar FM. Siang hari ini kita akan membahas terkait musyawarah perencanaan pembangunan Kota Makassar atau Musrembang 2023 yang rencananya akan dilakukan minggu ini. Seperti apa strateginya dan perlu saya sampaikan kepada semua yang mendengarkan nanti perbincangan ini tema dari musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2023 adalah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif ya. Jadi kalau kita tahu sebelumnya pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto sudah mencanangkan pembangunan Kota Makassar Metaverse atau yang disebut dengan Makaverse. Nah itu adalah salah satu bagian dari strategi yang nanti akan dibahas dalam Musrembang 2023. Untuk itu di siang hari ini akan menjelaskan secara details seperti apa perencanaan pembangunan Kota Makassar 2023, kemudian breakdownnya seperti apa dan hubungan-hubungannya bagaimana dan masyarakat akan bisa melihat progres dari rencana-rencana kerja pemerintah daerah itu seperti apa. Saat ini siang hari ini di studio Smart FM saya sudah bersama dengan Kepala Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Assalamualaikum Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beliau ini harus rock and roll ya hari ini. Jadi dari Balai Kota harus ke studio Smart FM itu kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit dalam keadaan lancar. Tetapi sebelumnya harus juga menghadiri meeting-meeting sebelumnya untuk persiapan Musrembang. Jadi bersyukur dan kami berterima kasih karena waktunya juga bisa tepat datang waktu ke Smart FM dan disiarkan di 3 radio lainnya. Selain Anda yang mendengarkan radio Smart FM, juga Anda yang sedang mendengarkan Suara Selebes dan Radio Fajar serta Ras FM. Kita akan memulai perbincangan ini. Silakan buat Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, mention kami di YouTube ya. Jadi bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel Smart FM yang kemudian juga bisa Anda sampaikan melalui live chat di YouTube ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami sejak tadi ya menantikan perbincangan ini. Baik, Pak Helmi mungkin bisa diceritakan dulu ya untuk rencana Musrembang di sebelum kita masuk di pembahasan setelah itu, Musrembang ini akan dilaksanakan kapan? Besok insya Allah kita laksanakan Musrembang. Ini merupakan Musrembang kota dan kita akan laksanakan di hari Jumat insya Allah mulai dari pagi kurang lebih jam 8 kita akan start sampai dengan jam 3 sore. Ini adalah pertemuan yang untuk seluruh unsur di lingkup pemerintah Kota Makassar ya? Ya tentunya Musrembang ini merupakan acara puncak karena sebelumnya kita sudah mulai tahapan ini karena Musrembang ini merupakan tahapan untuk merencanakan kegiatan atau pelaksanaan program kita di tahun 2023. Nah kemarin kita sudah mulai dari tahapan rembuk warga, kemudian Musrembang kelurahan, dan yang terakhir Musrembang kecamatan itu kita sudah lakukan dari 153 kelurahan lanjut kepada 15 kecamatan dan akhirnya insya Allah dengan dilaksanakannya Musrembang kota kita sudah
sampai kepada acara puncaknya besok, insya Allah hari Jumat. Iya, Seperti iya. begitu. Jadi perjalanan sampai ke Musrembang 2023 tingkat Kota Makassar ini, pendengar di mana saja berada itu sudah dimulai dari tingkat kelurahan, mendengarkan aspirasi ya dari masyarakat, masyarakat. Kemudian harapan-harapan dari Anda semuanya di setiap kelurahan, desa dan juga kecamatan itu kemudian ditampung dan nanti akan dibawa ke tingkat Musrembang pusat ya, yaitu di hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi ini akan lebih nanti alot lagi nih ya pembahasannya. Itu pada saat Musrembang pemaparan dari masing-masing Iya, ini atau pastinya yang namanya musrembang kan kita mendengarkan aspirasi. Oke. Mulai dari kelurahan kemarin kita sudah menampung aspirasi mulai dari RT RW, kemudian masuk ke dalam musrembang kelurahan, lanjut kepada musrembang kecamatan, sampai dengan besok. Nah, memang dari beberapa tahapan ini kita sudah menampung aspirasi, kemudian kita sudah lakukan filter. Kita sudah menarik kira-kira yang bisa ditampung di kota yang mana, yang bisa masuk di provinsi nanti diusulkan lewat musrembang provinsi yang mana, yang kemudian nanti yang masuk juga di musrembang nasional itu yang mana. Seperti begitu kita sudah lakukan data, kemudian kita lakukan filtrasi untuk selanjutnya akan kita usulkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, Pak Helmi, sebagai gambaran saja ketika musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan, hal yang disampaikan titik poin utamanya bergulirnya ke arah mana Pak Helmi? Harapan dari masyarakat? Iya, sebagian besar masyarakat pasti mengeluhkan yang namanya infrastruktur. Oke. Rata-rata usulan kita berkaitan dengan jalan, drainase, dan kemacetan. Hanya berkutat di masalah itu, sehingga memang kami akui dari Bapeda kita tidak melakukan pendataan yang cukup baik. Akhirnya tahun ini kita mengambil kebijakan untuk mendata dulu kembali seluruh usulan dan akan kita tampung di dalam big data kami di Bapeda. Dan untuk tahun 2023 ada sedikit perubahan yang kita lakukan berkaitan dengan kebijakan, dan ini kita sudah sampaikan kepada seluruh peserta musrembang baik dari tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan, dan besok insya Allah kita akan ulangi kembali bahwa untuk kelurahan sesuai dengan RKPD kami, di mana tema untuk RKPD 2023 nantinya kita akan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif. Jadi ada 4 kata kuncinya. Jadi ada produktivitas, kemudian ada kesejahteraan, kemudian ada transformasi digital, di mana pasti kemarin kita sudah singgung masalah Makaverse atau Metaverse, dan yang terakhir penyediaan infrastruktur. Nah, dari 4 kata kunci dari tema RKPD ini, sehingga kami membuatkan kebijakan yang cukup unik sebenarnya menurut kami, di mana tahun depan kita akan lebih memfokuskan kepada swadaya atau swakelola masyarakat yang ada di kelurahan. Seperti begitu. Jadi kami mau mendorong masyarakat yang ada di kelurahan betul-betul menjadi perputaran roda ekonomi di masyarakat. Tahun depan kita akan memberikan kebijakan pembagian untuk dana musrembang khusus yang di kelurahan, kita bagi menjadi 2 usulan. Yang pertama untuk usulan dana kelurahan. Usulan dana kelurahan ini sebesar 400 juta, di mana untuk dana kelurahan sendiri ini sesuai dengan Permendagri 130 tahun 2018 tentang penggunaan dana kelurahan serta perwalinya, diatur bahwa untuk dana kelurahan dapat langsung digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kelompok masyarakat kan bisa langsung dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mereka bisa membangun apapun. Seperti contoh mereka bisa membangun jalan-jalannya, membangun drainasenya, membangun posyandu, atau membangun mungkin pusat-pusat masyarakat yang ada di kelurahan. Dan memang itu keluhan yang terbesar setelah kami melihat usulan dari tahapan kelurahan kemarin. Nah, yang kedua untuk masyarakat, karena kami mau memberikan kepastian terhadap usulan ini akan kita masukkan ke dalam tingkat musrembang kota, kami memberikan kebijakan untuk usulan dana sektoral. Kita berikan ruang mereka bahwa untuk setiap kelurahan kita berikan 400 juta. Memang jumlah uang ini tidak cukup berarti mungkin, karena memang kalau melihat 400 dana kelurahan kemudian 400 untuk dana sektoral itu jumlahnya tidak cukup, sehingga kebijakannya semua usulan yang tidak bisa tertampung kemarin kita sudah sampaikan kepada para camat yang ada di wilayah Kota Makassar. Kami meminta mereka untuk melihat kembali yang betul-betul prioritas supaya itu dimasukkan menjadi usulan SKPD, karena memang yang namanya musrembang ada 3 pintu untuk memasukkan usulan. Yang pertama itu melalui musrembang,
kemudian itu melalui pokir atau pokok-pokok pikiran atau melalui reses, dan yang terakhir melalui prioritas pemerintah kota, seperti begitu. Ya, oke. Jadi nanti kelurahan atau Pak Lurahnya akan punya peran penting ya? Pasti, iya. Peran ya? Ya, di sini bukan cuma Pak Lurah pastinya, Oke. termasuk peran-peran LPM dan Iya. tokoh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita menjadi yang terdepan nanti 2023, itu kita sangat-sangat harapkan. Oke, di kelurahan dana itu akan dikelola secara swadaya ya oleh kelurahan. Mekanismenya seperti apa, Pak? Iya, saya rasa kalau untuk dana kelurahan sebenarnya ini mengadopsi dari dana desa. Ini merupakan given dari atau pemberian dari pemerintah pusat waktu itu dengan adanya Permendagri 130 tahun 2018. Tetapi seiring waktu karena pemerintah kota diharapkan semakin mandiri dengan APBD-nya, olehnya itu tahun 2020 ini kemarin kita sudah support semua seluruhnya melalui dana APBD. Dan tahun 2023 karena kita sudah mengharapkan ada lompatan ekonomi di tahun 2023 dan 2020 ini kan kita sudah melakukan pemulihan ekonomi. Tahun 2023 merupakan lompatan kita untuk bangkit kembali. Kita harapkan dana kelurahan ini kita naikkan dengan harapan bisa menjadi perputaran roda ekonomi di masyarakat. Pertimbangannya apa ya Pak Helmi? Karena kan lebih kecil ya skopnya untuk kelurahan. Mengapa tidak dalam skop kecamatan? Ya tentunya kalau kecamatan terlalu banyak yang mesti camat handle atau terlalu banyak mesti mereka koordinir, sehingga kami lebih mendekatkan ini kepada lurah-lurah karena lurah-lurah yang lebih paham tokoh masyarakat, LPM atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang bisa diberdayakan di wilayah masing-masing. Ya, jadi ini setiap kelurahan nanti akan bertanggung jawab ya terhadap pembangunan di kelurahan ya dengan menggunakan dana kelurahan. Itu adalah aspirasi dari masyarakat, jadi lebih dekat ya Pak sebenarnya ya. Jadi spiritnya, motivasinya, semangatnya adalah agar pembangunan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya kepada kelurahan ya begitu ya. Mekanisme pengontrolannya seperti apa Pak? Karena kalau belajar dari dana desa kan juga banyak kasus ya, ada beberapa kasus yang mungkin itu karena ketidakpengetahuan dari pengelolaan dana itu sendiri. Iya. Gimana, tentunya dana desa dan dana kelurahan ada sedikit yang boleh dibilang kita terapkan, dan memang untuk dana kelurahan ini karena kita sudah menerapkan dari 2019 sebenarnya, cuman memang waktu 2019 waktu pertama kali kita terapkan itu masih kurang edukasi. Alhamdulillah tahun ini kita sudah memperbanyak edukasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman lurah, kemudian teman-teman yang ada di LPM serta kelompok-kelompok masyarakat supaya mereka semakin aware dengan regulasinya, semakin paham regulasinya, semakin tahu apa yang mesti dikerja. Dan memang kalau kita melihat hasil musrembang yang ada di tahun 2023 ini, usulan ini cukup bervariasi. Karena tahun sebelumnya kita sempat melakukan pembatasan, kita memberikan ruang tertentu untuk pemberdayaan dan pembangunan. Nah tahun ini kita tidak membatasi lagi, kita memberikan sepenuhnya kewenangan kelompok masyarakat atau kewenangan masyarakat baik RT dan RW maupun lurah untuk melihat mereka sebenarnya butuhnya apa. Contoh mungkin kalau misalnya kelurahan yang ada di kota, dia tidak butuh yang namanya pembangunan jalanan, karena jalanan di daerah kota itu sebagian besar sudah bagus. Mereka tentu lebih banyak butuh pemberdayaan. Itu berbanding terbalik dengan yang ada di kelurahan pinggir kota mungkin, yang ada di utara kota. Seperti mungkin contoh di Biringkanaya atau di Ujung Tanah. Mereka butuh memang fasilitas, sehingga mereka lebih banyak mengusulkan untuk pembangunan. Nah, tapi tentunya baik pemberdayaan maupun pembangunan pastinya tetap kita harapkan menjadi perputaran ekonomi. Karena kita harapkan memang kalau namanya pembangunan, kita harapkan masyarakat lah yang membangun di sana. Belanjanya tetap di masyarakat sana. Untuk pemberdayaan masyarakat kita harapkan adanya lapangan pekerjaan yang nanti mereka buka dengan adanya dana kelurahan, seperti begitu. Iya, baik Pak Helmi, ini menarik karena bagaimana pemerintah kota bisa langsung memikirkan ya strategi untuk pemberdayaan masyarakat sampai langsung ke tingkat bawah. Jadi down top ya polanya begitu. Jadi memang benar-benar aspirasinya dari bawah, kemudian itu menjadi strategi pemerintahan Kota Makassar, dan itu yang nanti akan menjadi prioritas dari pemerintah karena semuanya berarti by needs ya, by kebutuhan masyarakat tentunya ya yang diidentifikasi. Nah sekarang nanti ke depannya
Mekanismenya tadi sudah disampaikan oleh Pak Helmi bahwa para lurah ini juga harus bisa memikirkan strategi-strategi pengembangan di kelurahannya, mempertanggungjawabkan penggunaan dananya, dan menggandeng masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun kelurahannya masing-masing ya gitu ya Pak Iya, Helmi. pasti. Nah, nantinya pihak kelurahan akan mengidentifikasi ataupun melakukan mengajak peran masyarakat di sekitarnya seperti apa modelnya Pak Helmi? Iya, kemarin kan kita sudah tampung semua melalui rembuk warga, Iya. kemudian musrembang kelurahan kita sudah lakukan. Jadi masyarakat sudah melihat apa-apa saja yang mereka usulkan. Kita sudah sosialisasikan kemarin Perwali nomor 8 tahun 2020 dan kita sudah sampaikan di mana ruang yang bisa mereka lakukan. Contoh, mereka bisa membangun drainase, tadi saya sudah sampaikan, kemudian membangun jalan, kemudian bisa juga seperti mungkin di tempat-tempat yang kurang air bersih, bisa membangun tower air. Bisa juga untuk meminta untuk kebersihan. Mereka bisa meminta misalnya mungkin perangkat-perangkat kebersihan untuk mereka kelola sendiri, itu dimungkinkan. Kalau misalnya mereka ternyata banyak anak-anak muda yang tidak punya lapangan pekerjaan, ingin dibukakan pelatihan, mungkin contohlah pelatihan sablon, itu dimungkinkan. Pelatihan untuk menjadi barista itu dimungkinkan dengan adanya dana kelurahan. Jadi betul-betul kita sudah memberikan edukasi kepada mereka dari bulan Januari sebenarnya kemarin kita sudah lakukan, dan insya Allah besok per hari Jumat kita akan sepakati bahwa kegiatan-kegiatan inilah yang masuk menjadi rencana kita untuk di tahun 2023. Alhamdulillah sudah selesai semua. Iya. Ya, baik, siap. Terima kasih Pak Helmi, Kepala Bapeda Kota Makassar, dan pendengar Radio Smart FM juga Suara Selebes, Ras dan Fajar FM. Kita akan break dulu sesaat dan nanti kita akan kembali lagi untuk mengulik lebih jauh lagi strategi pembangunan ke depan oleh pemerintah kota. Satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh Pak Helmi bahwa 2023 nanti pemerintah kota memfokuskan pada pembangunan masyarakat mandiri ya. Jadi dan itu dimulai dari madani ya. Masyarakat madani dimulai dari tingkat yang paling kecil, kelurahan sudah menampung semua aspirasi Anda, dan nanti itu akan dibawa besok ketok palunya di Musrembang 2023 Kota Makassar. Tetap bersama kami, sesaat lagi saya akan kembali lagi untuk Anda. Mendengar Radio Smart FM, Suara Selebes, Ras dan Fajar FM, di mana saja Anda yang sedang mendengarkan dan menyimak melalui live YouTube channel Smart FM Makassar. Perbincangan kita di siang hari ini bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, dan kami sedang membahas mengenai rencana perencanaan pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2023. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana pemerintah berinisiatif dan bersemangat ya untuk bagaimana pembangunan ini bisa merata dan langsung dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat bawah, sehingga memberikan peran yang lebih besar ke kelurahan-kelurahan untuk mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan pembangunan ke depan seperti apa. Dan kalau kita mengacu kepada tema dari rencana kerja pemerintah daerah, perangkat daerah 2023 atau Musrembang 2023 adalah peningkatan produktivitas dan kesejahteraan melalui transformasi digital disertai penyediaan infrastruktur yang inklusif ya. Strategi ini sebenarnya memang saling berhubungan ya pendengar di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran ini, dan sama pentingnya semuanya ya. Jadi ada 4 kata kunci tadi di tema tersebut: peningkatan produktivitas, kemudian kesejahteraan, transformasi digital, dan berikutnya adalah penyediaan infrastruktur. Semangat kedepannya adalah bagaimana pembangunan jangka panjang atau pendek ke depan yang sedang direncanakan oleh pemerintah ini menjadi jalan untuk menuntun kita kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 begitu. Jadi ini lagi semangat-semangatnya sebenarnya. Jadi kita harus memberikan apresiasi dan semangat kepada pemerintah yang juga terus memikirkan bagaimana kita bisa segera bangkit dari dampak COVID ya. Baik Pak Helmi, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana memberikan peran yang lebih besar kepada kelurahan, kemudian identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat di tingkat kelurahan itu juga sudah ditampung yang nantinya akan dibawa ke tingkat Musrembang
Kota Makassar. Nanti akan dipilah-pilah nih yang mana sebenarnya masuk dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar, kemudian mana yang memang menjadi wewenang dari pemerintah provinsi. Nanti akan terus berlanjut musrembang kota, provinsi, begitu ya, Iya, Pak? sampai dengan musrembang nasional nantinya. Oh, sampai Iya. musrembang nasional. Baik, Pak Helmi, dari 4 kata kunci yang ada di tema musrembang, RKPD, iya. ya 2 RKPD ya, bahasanya, bahasa resminya. Iya. Musrembang itu adalah RKPD 2023, peningkatan produktivitas, kesejahteraan, transformasi digital, dan penyediaan infrastruktur yang inklusif. Nah ini mungkin secara singkat akan bisa Pak Helmi gambarkan nih dari 4 ini yang target-target apa yang ingin segera menjadi prioritas dari pemerintah kota. Ya, tentunya karena kita sudah masuk ke dalam tahun 2023, kita sudah menganggap itu sebagai tahun kebangkitan ekonomi. Iya. Apalagi untuk ekonomi Kota Makassar, kita mengharapkan sebenarnya kesejahteraan masyarakat ini kembali seperti sedia kala. Artinya kemiskinan sama dengan sebelum kita pandemi, begitupun tingkat atau lapangan pekerjaan yang kemarin sempat hilang, itu kembali semua masyarakat dapat hak untuk bekerjanya juga. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Yang terakhir, karena kemarin kita sudah singgung masalah berkaitan dengan metaverse, pastinya pemerintah Kota Makassar kita sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk masuk ke dalam metaverse nantinya. Itu untuk 2023, seperti begitu pasti. Ya, nah yang lagi hangat-hangatnya kan adalah memang Makaverse itu ya, ya. Makaverse itu ya, karena Makassar ini dinilai cepat dan agresif ya, karena menjadi kota pertama yang mencanangkan sebagai kota metaverse atau Makaverse lah ya kita sebutnya. Nah ini kan tentunya ada banyak multiplier ya, selain multiplier efek dari hal itu, kemudian juga persiapan tentunya yang harus komprehensif dari segala sisi gitu, karena waktu sebelumnya berdiskusi soal Makaverse ini kan kaitannya tidak hanya pada sisi infrastruktur digital ya, tapi juga ada hal-hal lain yang harus menjadi pertimbangan dari pemerintah kota. Nah sebenarnya sekarang untuk tahapan-tahapan itu ke Makaverse itu ya? Apa? Iya, jadi sebenarnya untuk Makaverse sendiri, sebenarnya kemarin dengan di launchingnya Rakorsus, kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak WIR Group atau dalam hal ini Pak Daniel Surya, kita sudah melakukan pemetaan dan memang sewaktu Rakorsus kemarin kita sudah meminta kepada seluruh SKPD untuk melakukan analisa sekaitan dengan Metaverse, dan memang dari beberapa SKPD sudah ada yang paham, ada yang paham-paham sedikit, dan ada yang belum paham sama sekali. Nah dari total analisa kami, SKPD sudah bisa menangkap bahwa ada 229 isu yang berkaitan dengan pemerintahan, yang nantinya akan ada 293 solusi yang kita akan keluarkan di tahun 2023, dan tentunya selain itu kita harapkan nanti akan ada inovasi yang berkaitan dengan Metaverse, dan untuk konten Makaverse kita akan siapkan nanti 66 konten yang berkaitan dengan Metaverse di tahun 2023. Memang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang nanti kita desain untuk 2023. Seperti begitu. Iya. WIR Group itu sebagai konsultan dalam perencanaan strategi atau konten, Pak? Tentunya untuk WIR Group ini kita harapkan dia menjadi konsultan kita untuk Makaverse nantinya. Kita akan siapkan beberapa penyediaan anggaran baik di perubahan maupun di pokok. Yang jelas untuk pokok saat ini kita sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya dulu. Karena meskipun kita bicara Makaverse, tentu Makaverse tidak teknologi semata. Harus ada infrastruktur yang menunjang masuk ke dalam sana. Dan beberapa yang kita harapkan tentunya paling pertama itu Marvek, Makassar Makassar Economic Center. Ini yang kita harapkan nanti yang berkembang menjadi Makaverse, dan perlu kita paham. Jadi Makaverse yang mungkin di beberapa pemikiran masyarakat ini belum ada yang belum paham. Jadi kita akan membuat virtual Makassar secara digital, Makassar secara virtual atau secara digital, dan di dalamnya kita akan siapkan semua. Pertama mungkin untuk pelayanan publiknya itu seperti bagaimana, kemudian untuk konten-konten lokal yang mungkin mengarahkan seperti untuk pariwisata, kita akan menyampaikan di dalamnya bagaimana makanan-makanan lokal, di mana tempatnya, di mana pusatnya, seperti begitu. Jadi
ada banyak yang bisa akan kita kembangkan dengan adanya Makaverse nantinya. Termasuk kita dapat bisa memberikan edukasi kepada seluruh anak-anak sekolah. Karena kan banyak anak-anak sekolah yang tidak paham bagaimana sejarah Makassar, bagaimana budaya Makassar, bagaimana para pendiri-pendiri kota Makassar ini. Begitu. Ya, bagaimana dengan penyiapan sumber daya dari lingkup pemerintah kota saja dulu, Pak Helmi? Karena ini kan pasti kaitannya bagaimana meskipun semuanya sudah serba virtual, tapi literasi kepada SDM di lingkup pemerintah kota juga harus ditingkatkan tentunya, Pak Helmi. Iya, pasti. Jadi memang waktu Pak Wali membuka Rakorsus, Pak Wali sudah menyampaikan bahwa dari total analisa yang dilakukan baru 8% masyarakat yang paham. Artinya kalau kita ambil data tersebut masuk ke dalam SKPD, artinya memang 8% SKPD yang baru paham apa itu metaverse, apa itu Makaverse nantinya. Nah, tentunya kemarin kita sudah sampaikan, kita memberikan edukasi kepada SKPD secara terus-menerus. Kita akan ingatkan lagi mereka, termasuk nanti di Musrembang kita akan sampaikan kembali sekaitan dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan SKPD untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kita di 2023. Ini supaya tidak perencanaan tentang Makaverse ini atau Metaverse ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kita mau ada kontinuitas akan pelaksanaan untuk Makaverse itu sendiri. Ya, baik. Kalau kita cari garis merahnya dari pencanangan Makaverse itu sendiri, tentunya tujuannya ke depannya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ini bisa tersambung begitu ya, bisa langsung inline dengan adanya digitalisasi. Karena kalau dunia digital sebenarnya kan sudah dimulai sejak dalam beberapa tahun terakhir ya, tapi ini lebih di breakdown lagi ke tingkat Kota Makassar, bagaimana satu visi dan satu semangat untuk menjadikan segala sesuatu yang ada di Kota Makassar ini bisa lebih mengadaptasi teknologi gitu ya, Pak Helmi. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi nih ke tema RKPD 2023, salah satunya memang breakdown untuk akselerasi ke bawah dalam Makaverse itu ya, untuk akselerasi dari RKPD 2023 yang nanti akan dicanangkan besok dalam Musrembang tersebut. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kesejahteraan melalui transformasi digital tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, ini breakdownnya seperti apa, Pak Helmi? Kalau untuk kesejahteraan, harapan kita sesuai dengan RPJMD kita di Perda nomor 5 tahun 2021, kita diharapkan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Kalau kita kaitkan dengan Metaverse atau Makaverse nantinya, kita diharapkan, kita sudah menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk membuat virtual job street atau lapangan pekerjaan yang secara virtual, sehingga masyarakat bisa semakin mudah dapat memperoleh akses untuk lapangan pekerjaan. Ini yang kita harapkan. Memang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan atau PR kita ini di RPJMD. Target kita untuk 100.000 pekerjaan ini saya rasa tidak sulit sepanjang pemerintah dan masyarakat ini saling bersinergi atau saling mendukung untuk RPJMD. Itu bukan hanya PNS kan ya? Bukan hanya PNS ya, seluruh sektor ya. Seluruh sektor ya, seluruh berarti sektor. ya. Jadi harus lebih kreatif ya masyarakat Kota Makassar, karena kotanya sudah kota digital nanti ya ke depan. Nah, kemudian bagaimana dengan kalangan kesejahteraan itu juga erat kaitannya dengan kalangan UMKM ya, Pak Helmi. Apakah ada program khusus juga yang kalau UMKM tadi sudah kami sampaikan Marvek. Jadi di Marvek itu kita akan mendata 15.000 UMKM. Kemudian dari seluruh UMKM yang ada, kita akan memberikan edukasi, rebranding kepada produk-produk yang ada, produk lokal tersebut. Kita akan masukkan ke dalam digital dan kita akan menjual produk tersebut masuk ke dalam mancanegara. Seperti begitu. Jadi kita membuat seperti Bukalapak mungkin atau Tokopedia yang kearifan lokal. Begitu. Jualnya semua adalah original dari Kota Makassar, ya? Pasti. Oke. Ya menarik ini tentunya ya, karena yang namanya kuliner ataupun namanya buat tangan dari Makassar itu selalu dicari, dan sekarang pelaku-pelaku UMKM itu juga terus berupaya bagaimana menjadikan oleh-oleh dari Makassar itu sudah lebih eye catching, kemudian mudah dibawa dan mudah didapat tentunya. Nah, kemudian kan kemarin itu ada informasi juga mengenai bagaimana Pak Wali akan mengirimkan 80 orang ya untuk mengikuti capacity building. Iya. Ini
bagian dari ini juga dari untuk pengembangan kota dalam Musrembang ini. Tentunya untuk PNS yang akan kita kirim itu bagian daripada capacity building kita, bagian dari pengembangan human resource yang ada di pemerintah Kota Makassar. Kita harapkan sebenarnya bukan cuma 80 orang yang kita kirim, ada juga yang sekitar 200 orang yang akan mengikuti secara online. Jadi ada yang online, ada juga yang akan kita kirim langsung datang ke Singapura untuk melihat bagaimana kota Singapura itu didesain dan dijalankan oleh birokrasi di sana. Dengan adanya kerjasama itu kita harapkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dengan pola-pola kerja kita, karena kita paham sendiri kan kalau yang namanya PNS diberikan kesan lambat, selalu panjang birokrasinya, dan kita harapkan dengan adanya edukasi yang kita berikan ini bisa melakukan percepatan dalam melakukan administrasi dan segala macamnya berkaitan dengan pemerintahan. Ya, baik. Kita ke bagian infrastruktur Pak Helmi, karena ini juga menjadi PR ya yang luar biasa untuk pemerintah kota, bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Makassar. Dari semua yang sudah masuk kan juga tadi menurut Pak Helmi usulan-usulan dari kelurahan itu lebih banyak menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana bisa mengakomodir ini Pak Helmi ke depan? Iya, yang jelas kalau untuk 2023 kita juga tetap melakukan atau fokusin kita tetap masuk ke dalam infrastruktur. Kalau kita melihat APBD kita sebelumnya, mulai tahun 2022 ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita sudah memberikan porsi tersendiri ke dalam APBD kita khususnya belanja modal. Nah, kita harapkan dengan adanya belanja modal yang cukup signifikan, kalau kita lihat memang kemarin 2021 angkanya cuma di angka 600 miliar. Nah, tahun 2022 ini kita sudah berada di angka 1,4 untuk belanja modal. Harapannya dengan adanya belanja modal yang cukup signifikan, ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Fasilitasnya dapat dirasakan langsung, begitupun juga pada saat nanti membangun, orang-orang yang ada di Kota Makassar bisa terbuka lapangan pekerjaan untuk infrastruktur ini. Ya, oke, jadi jelas yang paling prioritas jangka pendek yang akan segera direalisasikan apa Pak Helmi? Pastinya kita akan menyiapkan infrastruktur yang cukup luar biasa di tahun 2022 dan harapannya ini akan terus berlanjut di tahun 2023. Nah, seperti sebelumnya karena kita pernah berbicara berkaitan dengan 2022, jadi sudah ada 20 program strategis yang kemarin kita launching pada saat Rakorsus, di antaranya mungkin Matcha, kemudian ada juga sirkuit, kita kemudian juga akan menata ulang Karebosi menjadi pusat ekonomi yang baru. On progress ya semuanya ya? Yes, on progress semua, dan kurang lebih kita butuh anggaran sekitar 1,4 triliun. Nah, termasuk untuk pasar kita akan memperbaiki, kita akan memodernisasi. Kemudian untuk di Karebosi, kanrerongnya kita akan perbaiki. Kemudian kita akan membangun kanrerong yang baru di Jalan Nikel. Setelah 2 percontohan ini selesai, tahun 2023 kita akan membuat banyak kanrerong yang baru. Kita harapkan UMKM di Makassar ini semakin banyak dan bisa membentuk ekonomi-ekonomi baru di wilayah kelurahan. Tapi Karebosi tetap ada Pak? Tentu pasti tetap ya? ada. Kita akan memodernisasi. Kita akan membuat mereka menjadi lebih atraktif sehingga anak-anak muda yang ada di Makassar ini mempunyai kegiatan yang sifatnya positif berada di lapangan Karebosi. Seperti begitu. Ya, itu dia smart listener dan juga pendengar Radio Ras, Suara Slebes dan Fajar FM. Rencana-rencana pembangunan Kota Makassar ke depan sudah dimulai dari tahun 2022, kemudian 2023 kita akan menjadi sama-sama menantikan ya dan menyaksikan Kota Makassar ke depan ini akan nanti dipenuhi dengan pembangunan-pembangunan baru begitu ya. Nah, kalau kolaborasi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kota sejauh ini dalam mewujudkan program-program tersebut juga ada pastinya ya Pak? Iya, untuk kolaborasi pastinya kita mengharapkan banyak stakeholder, apalagi kemarin kita sudah terakhir kita sudah melakukan kolaborasi dengan Weir Group. Kemudian yang untuk pembangunan kita melakukan kolaborasi dengan pihak Unhas, dalam hal ini pihak arsitek. Kita harapkan pembangunan di Kota Makassar ini betul-betul dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang desain merupakan anak-anak terbaik di Kota Makassar dan kita harapkan fasilitas ini bisa dimanfaatkan, karena kalau mungkin orang luar yang desain tidak mengerti bagaimana budaya Makassar, bagaimana orang-orang Makassar, diharapkan
dengan anak-anak Makassar yang di arsitek itu bisa memberikan nilai plus terhadap infrastruktur yang ada di Kota Makassar. Ya, kolaborasi dari segi pembiayaan apakah ada juga diupayakan? Kalau segi pembiayaan pastinya kita akan memberikan dukungan kepada pihak arsitek Dukungan, Unhas ya, oke. termasuk nanti untuk supaya mereka bisa memberikan sumbangsi yang cukup signifikan kepada pembangunan, kita memberikan support-support yang lainnya pasti. Iya, baik. Nah, kita ini memang masih membahas pendengar radio di mana saja berada dan yang sedang mendengarkan dan menyaksikan tentunya. Silakan kalau ingin diskusi 1-2 pertanyaan bisa kami tampung karena waktunya juga semakin mepet untuk kita segera menyelesaikan perbincangan di siang hari ini. Selain itu, kita karena masih membahas tentang rencana kerja pemerintah daerah dalam Musrembang atau RKPD ya, rencana kerja pembangunan daerah. Pemerintah daerah. Oh, pemerintah Iya. daerah. Rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2023 atau yang biasa disebut dengan Musrembang ya. Tingkat Kota Makassar itu akan dilaksanakan besok setelah melalui perjalanan cukup Kurang lebih intens 3 ya. bulan, iya. 3 Kurang bulan. lebih 3 bulan, iya. Dari 3 bulan bulan. Januari kemarin, iya. Pantas kalau ditelepon Pak Helmi lagi Musrembang, kelurahan, lagi Musrembang kecamatan ya begitu. Jadi ini sudah selesai dan kita berharap sebagai masyarakat Kota Makassar, Anda yang ada di kecamatan-kecamatan kelurahan berharap apa yang menjadi kebutuhan itu bisa segera menjadi bisa direalisasikan dan menjadi prioritas untuk pembangunan 2023 nanti ya. Iya. Nah, Pak Helmi kalau outcome-nya yang diharapkan apa ini untuk pembangunan di 2023? Iya, pastinya kita mengharapkan ada peningkatan karena kita bicara RKPD tadi kan ada kata kuncinya ada 4. 4, ya. Yang pertama untuk peningkatan kesejahteraan itu sudah pasti menjadi prioritas kita dan yang pastinya kita mengharapkan ada produktivitas di masyarakat. Memang yang namanya pandemi ini kita sudah lalui hampir kurang lebih Ya, sudah babak belur lah ya Pak. 3 tahun dan kita sudah bawa belur, banyak UMKM kita yang sudah Ya, boleh dibilang banyak yang tutup, kemudian usaha-usaha juga banyak yang sudah melakukan PHK. Ya. Harapannya kita dengan adanya infrastruktur, kemudian banyaknya kegiatan yang kita sudah lakukan baik 2022 dan begitupun nanti 2023 ini bisa kita memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat. Kalau kita lihat memang masyarakat di Kota Makassar boleh dikata sekarang pandemi ini sudah dapat dibilang berakhir karena ekonomi kita sudah cukup luar biasa menggeliat, apalagi ini mau masuk bulan Ramadan sudah kelihatan bahwa masyarakat ini sudah semakin banyak yang melakukan aktivitasnya. Cuman memang sayangnya kemarin sewaktu adanya kelangkaan minyak goreng itu memberikan dampak yang cukup luar biasa juga karena bukan hanya Makassar yang merasakan, semua merasakan kelangkaan minyak goreng. Mudah-mudahan setelah minyak goreng ini kembali normal kita bisa melakukan aktivitas ekonomi kita seperti sedia kala. Iya, iya. Gitu. Dan tentu masyarakat juga dihimbau untuk menyamakan pola pikir ya, kemudian memberikan support tentunya karena kalau sudah seperti ini semuanya sudah dirancang dengan baik, dengan benar dan tentunya pemerintah kota mengharapkan support dari masyarakat. Jadi yang namanya inklusif itu ya tidak harus semuanya bisa langsung disediakan, tapi semuanya berkelanjutan ya. Jadi mesti sabar ya tentunya. Karena semuanya akan disesuaikan lagi dengan anggaran ya, Pak Helmi. Kalau bicara soal anggaran possibility-nya seperti apa nih Pak dari semua usulan yang sudah disampaikan di tingkat kelurahan? Kalau tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan kami berupaya untuk menampung semuanya karena kita sudah membatasi di angka 800 juta. Tentunya teman-teman di kelurahan maupun di kecamatan mengharapkan ini bisa diupayakan masuk semua 100%. Tentunya kita harapkan karena jumlahnya juga tidak terlalu signifikan, ini kita harapkan betul-betul masuk semua terserap. Nah sisa memang ada beberapa infrastruktur yang kita harapkan nanti 2023. Kami sudah mendata kemarin kurang lebih ada 17 kantor kelurahan yang boleh dikata tidak layak dan mungkin bahkan tidak punya tempat. Itu insya Allah kita akan bangun juga di tahun 2023. Jadi banyak penyediaan infrastruktur utamanya mungkin yang berkaitan dengan pelayanan itu kita akan perbaiki semua di tahun 2023.
seperti begitu. Secara kebijakan ya, Kebijakan. kayak kebijakan juga harus enable gitu ya Pak ya, Iya. bisa lebih diakses ya oleh masyarakat, karena kan sekarang paradigma lama harus bisa diperbaiki. Iya. Sudah harus membuka ruang-ruang komunikasi yang lebih intens, kemudian ruang-ruang inovasi yang lebih luas begitu ya Pak Helmi. Iya. Sebelum kita tutup ya, Pak Helmi mau menyampaikan apa lagi nih harapan untuk masyarakat Kota Makassar dan support yang mungkin ke depan untuk pembangunan Kota Makassar 2023? Iya, tentunya sebagai pemerintah Kota Makassar, kalau kita berbicara masalah APBD, memang kita cukup optimis dengan APBD kita. Tahun ini kita sudah menargetkan belanja kita di angka 5 triliun. Tahun depan juga pasti akan yang sama, atau mungkin bahkan lebih. Nah, kecenderungannya masyarakat hanya melihat belanjanya, tidak melihat kepada pendapatannya. Sedangkan belanja dan pendapatan itu harus seimbang. Yang namanya belanja harus ada pendapatannya. Artinya apa? Kami juga sebenarnya sangat-sangat mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, kemudian seluruh lapisan masyarakat untuk terus melakukan pembayaran, utamanya yang namanya pajak. Kesadaran kita untuk membayar pajak itu memang sangat kami butuhkan. Pertama mungkin untuk pajak restoran, pajak PBB, atau pajak-pajak lainnya, pajak persampahan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah kota, mohon kiranya dilakukan segera. Mohon kiranya membayar secara utuh. Jangan sampai kita meminta infrastruktur, kenapa Makassar belum membangun jalan? Padahal uangnya memang belum tersedia, seperti begitu. Jadi kita mengharapkan dukungan sehingga masyarakat mendukung pemerintah dengan membayar pajak, pemerintah mendukung masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang inklusif di masyarakat. Oke, begitu. Kolaborasi, sinergi ya. Iya. Jadi harus bisa melihat kacamatanya secara komprehensif. Oke, Pak Helmi, selamat bermusrembang. Besok akan dimulai jam berapa nih, Pak? Insya Allah kita hari Jumat ya. Jumat kita akan mulai jam 7.45, lakukan registrasi sampai dengan pembukaan sekitar jam 10. Selanjutnya kita akan mulai dengan materi oleh teman-teman SKPD memaparkan apa-apa saja yang menjadi strategi atau langkah kita di 2023. Kemudian nanti karena kebetulan hari Jumat terpaksa kita harus insoma dulu sampai dengan jam 2 siang atau jam setengah 2. Selanjutnya kita akan masuk dalam sidang-sidang komisi. Nanti perwakilan atau delegasi yang ada di kecamatan itu akan memaparkan kira-kira yang akan mereka usulkan masuk ke dalam musrembang kota yang mana saja. Apakah kegiatannya masuk ke dalam pemberdayaan atau masuk ke dalam pembangunan sarana prasarana yang ada di kelurahan. Nah, setelah itu kita rampungkan barulah masuk ke dalam sidang pleno yang nanti mana kita sepakati apa-apa saja yang menjadi kebijakan kita masuk ke dalam 2023 nantinya. Begitu. Nanti setelah itu breakdownnya ke follow up-nya bagaimana tuh Pak? Selanjutnya setelah musrembang kelurahan ini selesai, musrembang kota ini selesai, kita akan masuk ke dalam tahapan musrembang provinsi. Kita akan mendata dari seluruh usulan yang tidak bisa masuk ke dalam APBD kita atau masuk dalam RKPD kita, itu kita akan serahkan usulan tersebut masuk ke dalam provinsi. Atau mungkin setelah itu tidak bisa masuk dalam provinsi, kita akan serahkan masuk ke dalam usulan nasional. Jadi memang ada beberapa contoh, mungkin ini sebagai bocoran. Kita sudah meminta kepada, karena sudah sempat disebut Pak Wali kemarin, kita sudah meminta anggaran untuk penyediaan jembatan Barombong. Kita akan minta kurang lebih 300 miliar lebih, dan memang kita sudah melihat bahwa potensi untuk Barombong ini sangatlah luar biasa. Karena kenapa? Jumlah orang yang lewat jembatan dengan kapasitas jembatan ini sudah tidak memungkinkan, sehingga kita meminta kepada pihak nasional dan pihak provinsi untuk menyediakan penyediaan anggarannya masuk nanti di 2023, dan mudah-mudahan ini disepakati di musrembang nasional ataupun nanti di musrembang provinsi nantinya. Oke, nasional dan provinsi kapan Pak? Dalam tahun ini juga? Mudah-mudahan di bulan Mei atau bulan Juni mungkin, tergantung dari provinsi dan nasional. Kita belum terima jadwalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Helmi Budiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, Bapeda, Kepala Bapeda Kota Makassar ya. Beliau masih sangat muda ya, dan sudah menjadi Kepala Perencanaan Pembangunan, dan semoga di tangan
dengan orang-orang muda, pembangunan Kota Makassar juga bisa lebih adaptif dan bisa lebih menyerap ya apa yang menjadi aspirasi kita semua, karena di tahun-tahun ini adalah tahun-tahun kaum muda sebenarnya ya, kaum millennials ya, yang akan nanti lebih terjun ke dalam dan berperan ke dalam pembangunan di masing-masing daerah, masing-masing wilayah. Terima kasih sekali lagi ya Pak Helmi. Makasih. Selamat bermusyawarah, selamat memikirkan ya pembangunan Kota Makassar ke depan. Semoga semuanya menjadi bahan motivasi dan semangat ya untuk semua yang nanti akan bekerja secara intens. PR-nya banyak sekali ya. Jadi kalau ini disampaikan di hari ini akan tidak cukup ya, panjang listnya ya untuk pembangunan Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga sudah mendengarkan dan menyimak perbincangan kami bersama Kepala Bapeda Kota Makassar yang ada mendengarkan suara Slebes, Ras FM, Fajar FM, dan tentunya di Smart FM Makassar. Nantikan kembali perbincangan kita di lain waktu, lain kesempatan. Semoga bisa menjadi penambah wawasan untuk Anda semuanya. Saya Silvana Roslindunggio pamit undur, selamat siang.